Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Ratusan karyawan pabrik pengolahan industri karet PT Fairco Bumi Lestari sita inventaris kantor untuk bayar pesangon. Kasus dugaan korupsi di KPUD Serdang Bedagai Kejari periksa 13 saksi dan 10 box. Polsek Sipoholon, Tapanuli Utara amankan 30 kg daun ganja. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita awali Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, ratusan mantan buruh perusahaan pabrik pengolahan industri karet PT Fairco Bumi Lestari menyita inventaris kantor dan perusahaan untuk bayar pesangon senilai 8 miliar rupiah. Inilah 126 orang mantan karyawan pabrik pengolahan industri karet PT Fairco Bumi Lestari di Desa Prapat Janji, Asahan, Sumatera Utara. Penyitaan aset perusahaan sebagai jaminan pembayaran uang pesangon karyawan. Setelah juru sita Pengadilan Negeri Kisaran Asahan membacakan keputusan sita kepada PT Fairco Bumi Lestari berdasarkan penetapan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap. Penyitaan aset perusahaan sesuai dengan putusan pengadilan. Pihak perusahaan harus membayar pesangon sebesar 8,5 miliar rupiah kepada 126 orang mantan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. 125 PDD-SUS PHI 2020 PN Medan. Ada penetapan dari Pengadilan Negeri, mohon maaf Pak, ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk meletakkan sita eksekusi terhadap aset-aset PT Fairco Bumi Lestari. Karena apa? Karena PT Fairco Bumi Lestari sampai dengan saat ini tidak ada itikat baik untuk membayar pesangon 126 karyawan yang sudah di PHK mereka secara sepihak. Sudah ada putusan, mereka diperintahkan untuk membayar, diperintahkan dan dihukum untuk membayar 8,5 miliar. Sudah dikasih peringatan, tidak juga, akhirnya kita meletakkan sita. Alhamdulillah. Para karyawan akan membuat permohonan kepada kantor jasa penilaian publik untuk dilakukan penilaian terhadap seluruh aset perusahaan yang akan dilakukan lelang eksekusi oleh pengadilan. Dan hasilnya akan dibayarkan kepada 126 orang mantan karyawan di PT Fairco Bumi Lestari. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Polres Simalungun berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Purba Simalungun, Sumatera Utara pada 27 Mei 2021 lalu. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap 2 orang wanita yang merupakan pelaku pembunuhan. Motif pembunuhan ini lantaran sakit hati tidak diberi pinjaman uang oleh korban. Polres Simalungun berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap korban seorang wanita lanjut usia bernama Portan Tumanggor yang sebelumnya ditemukan tewas dengan posisi leher tergantung di pohon kopi pada 27 Mei 2021 lalu. Dari hasil penyelidikan, petugas kepolisian menangkap 2 orang pelaku bernama Anaria Sipayung dan Halimah Telambanua di Hotel Hawaii, Jalan Jamin Ginting, Kota Medan pada 29 Mei 2021 kemarin. Dari kedua pelaku, polisi mengamankan beberapa barang bukti yakni 2 unit handphone, 2 tas dan 2 cincin emas yang baru dibeli pelaku menggunakan uang yang dijarah dari korban. Kemudian sisa uang yang sudah dihabiskan untuk belanja sebanyak Rp2.500.000. Berdasarkan pengakuan pelaku kepada petugas, perbuatan itu dilakukan lantaran kedua pelaku sakit hati karena tidak diberi uang pinjaman. Niat menghabisi nyawa korban bermula saat hasrat ingin mengambil uang milik korban, yang ketika itu korban terlihat di areal perladangan. Panik jika jejak perbuatannya diketahui, muncul niatan pelaku untuk membekap wajah korban. Korban dibekap menggunakan sarung di areal perladangan di Desa Tanotingkir, Kecamatan Purba Simalungun, Sumatera Utara. Untuk mengelabui jejak perbuatannya, leher korban sengaja diikatkan para pelaku di pohon kopi
Tujuannya agar seolah-olah korban bunuh diri dengan cara gantung diri. Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku, motif pembunuhan dikarenakan mereka sakit hati karena tidak diberi pinjaman uang oleh korban. Perlu kami sampaikan motif daripada kejadian ini ya berawal daripada sakit hatinya tersangka ya atas nama AS. Ya, nanti saya lihat dari keterangan dari pelaku bahwa yang bersangkutan sudah beberapa kali minta pinjam uang ya, nilainya 100.000 dan 200.000. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 338 KUH Pidana, subsidiar pasal 170 KUH Pidana ayat 2 atau pasal 365 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Mantan Wali Kota Medan Rahutman Harahap dinyatakan bebas dari Lembaga Permasyarakatan Tanjung Gusta, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa 1 Juni kemarin. Eksekusi bebas itu dilakukan atas putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Mantan Wali Kota Medan periode 2010 sampai dengan 2015, Rahutman Harahap resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara pada Selasa 1 Juni kemarin. Rahutman sebelumnya divonis 10 tahun dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan milik PT Kereta Api Indonesia menjadi lahan hak pemerintah Kota Medan. Rahutman dibebaskan setelah permohonan peninjauan kembali atas kasus yang menyeretnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, RWD Supriyatno mengatakan, dalam amar putusannya Mahkamah Agung menyatakan Rahutman Harahap terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun perbuatan itu bukan merupakan unsur perbuatan tindak pidana. Selanjutnya Mahkamah Agung memerintahkan jaksa melepaskan mantan wali kota Medan itu dari segala tuntutan hukum atau onslek van alle rechtsvervolging. Selain kasus alih fungsi lahan, Rahutman juga pernah tersandung kasus korupsi anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan senilai 1,5 miliar rupiah pada tahun 2004 silam. Dalam kasus itu, mantan wali kota Medan yang saat itu menjabat sebagai sekretaris daerah. Rahutman diketahui mengajukan pencairan dana tunjangan aparat desa ke kas pemerintah daerah. Namun anggaran yang sudah dikucurkan tidak disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Kami pada hari Jumat itu menerima email yang isinya adalah kutipan atau petikan putusan PK atas nama Rahutman Harahap yang memang di putusannya berbunyi membebaskan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pidana. Itu memang diharapkan segera dibebaskan, memerintahkan juga salah satunya memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk segera melaksanakan putusan tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan berharap agar mantan orang nomor 1 di Kota Medan ini dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat usai menjalani masa bebas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kasus dugaan korupsi di KPUD Serdang Bedagai Kejari periksa 13 saksi dan 10 box. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pasca melakukan penggeledahan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada Mei lalu, pihak kejaksaan telah melakukan pemeriksaan kepada 13 orang saksi serta mengamankan 10 box dokumen surat menyurat dan administrasi. Penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai terkait dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana hibah APBD Kabupaten Serdang Bedagai tahun anggaran 2019 dan 2020. Untuk kegiatan Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 dengan besaran anggaran dana hibah sebesar 36 miliar 500 juta rupiah. Pihak Kejari Serdang Bedagai juga membenarkan adanya dugaan upaya menghilangkan alat bukti yang sedang didalami oleh pihak penyidik, di mana saat dilakukan penggeledahan tim menemukan sisa dokumen yang sudah dibakar. Hal tersebut dipaparkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Doni Haryono Setiawan, kepada sejumlah wartawan saat menggelar konferensi pers di Aula Adiaksa Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Saat ini pihaknya sedang mengumpulkan alat bukti berupa dokumen-dokumen yang diperlukan. Di mana sebelumnya tim penyidik sudah meminta dokumen tersebut, namun tidak kunjung diberikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga kejaksaan langsung melakukan penggeledahan selama 1 harian. Inti dari penggeledahan semalam adalah itu terkait dengan usulan dari tim penyidik bahwa kita memerlukan alat bukti berupa dokumen terkait dengan materi perkara yang sedang kita dalami ini penyidikannya, di mana dokumen itu sudah kita minta tapi tidak diberikan, sehingga akhirnya kita melakukan tindakan pro justisia dan melakukan penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana hibah tahun anggaran 2019-2020 untuk Pilkada 2020 Kabupaten Serdang Bedagai. Besarannya keseluruhan sekitar 36 miliar 500 juta rupiah. Dokumen yang kita amankan semalam ada sekitar lebih kurang 10 box kontainer ya. Saksi yang sudah kita periksa sekitar 13 orang sudah. Kasus dugaan korupsi ini masih dalam tahapan penyidik umum. Pihak kejaksaan masih fokus kepada pengumpulan alat bukti. Walau belum ada menetapkan tersangka, saat ini pihak kejaksaan sudah mengumpulkan sebanyak 10 box dokumen dari kantor KPUD Serdang Bedagai dan telah memeriksa 13 orang termasuk 2 orang komisioner KPU sebagai saksi. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. 1254 NX 1383. Informasi berikutnya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Nias Utara hingga kini terus berupaya membantu pengembalian jenazah warga negara Indonesia asal Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, Leno Baris Harefa, yang saat ini masih berada di salah satu rumah sakit yang ada di Pahang, Malaysia. Sebagai langkah awal, pemerintah telah berkoordinasi dengan Menkumham Republik Indonesia untuk diteruskan ke pihak terkait. Jenazah Leno Baris Harepa, warga negara Indonesia asal Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, yang meninggal dunia di negara Malaysia, saat ini sedang diupayakan pemulangannya ke Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Keimigrasian. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega setelah menemui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lauli di Jakarta. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia langsung merespon permohonan pemerintah Kabupaten Nias Utara dan langsung menghubungi Konsulat Kedutaan Besar Indonesia di negara Malaysia. Menkumham meminta konsulat segera memfasilitasi proses pemulangan jenazah WNI tersebut. Saat ini pemerintah Kabupaten Nias Utara berkomitmen akan memperjuangkan nasib almarhum Leno Baris Harepa agar jasadnya dapat dikembalikan kepada keluarganya. Pemerintah daerah turut bertanggung jawab atas keluhan dan nasib yang dialami warganya. Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega mengatakan, koordinasi akan terus dilakukan oleh pihak pemerintah daerah kepada Dirjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diharapkan jasad almarhum segera dipulangkan ke kampung halamannya di Pulau Nias. Kita sudah mendengar bahwa salah seorang warga Kabupaten Nias Utara, tepatnya dari Kecamatan Namahalu, yang merupakan tenaga kerja di Malaysia,
dan mungkin 1 bulan yang lalu yang bersangkutan sudah meninggal dunia bersama dengan Pak Bupati, dan hal ini kami sudah menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lawli merespon dengan baik, sehingga pada saat kami menjelaskan kepada beliau, maka dia langsung merespon, langsung dia menghubungi konsulat kita di Malaysia. Pihak keluarga Leno Baris Harepa mengharapkan dukungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar jasad almarhum segera tiba di Indonesia, Kepulauan Nias. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akan membangun Light Rail Transit atau LRT untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Medan. Hal tersebut diungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan kunjungan kerja di Kota Medan. Tiba di Medan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi langsung meninjau ke Stasiun Besar Kereta Api Medan bersama Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dalam kunjungannya, Menteri Perhubungan menyampaikan kehadirannya untuk membahas pengembangan transportasi massal di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Sehingga disepakati bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan pengembangan jalur kereta api, LRT, dan BRT. Budi Karya juga mengatakan kereta api adalah masa depan Kota Medan. Dan hal ini akan dari dual track elevated atau jalur layang menjadi 6 track. Terkait LRT, pembangunan akan segera dilakukan. Salah satu tujuan dibangunnya LRT di Kota Medan demi mengurangi angka kemacetan di ibu kota Sumatera Utara itu. Pembangunan LRT ini sudah menjadi prioritas dan mendapat dukungan dari World Bank, yang mana nantinya LRT akan menghubungkan sejumlah lokasi yang ada di Kota Medan. Jalur LRT dibangun harus melengkapi dengan jalur kereta api yang ada saat ini di Kota Medan. Jadi artinya masyarakat yang dari Binjai dan dari Belawan bisa langsung menuju ke Kuala dan terdapat beberapa stasiun sehingga kereta api ini menjadi pilihan masyarakat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita memang sedang merencanakan LRT dan World Bank memilih Medan sebagai salah satu pilihan untuk dikembangkan selain Bandung. Kami akan finalisasi tentu membangun LRT harus komplementari dengan jalur kereta yang ada. Jadi tidak harus menuju Belawan ada satu lagi, tetapi ada jurusan lain. Sehingga antar moda LRT dengan kereta api itu saling melengkapi. World Bank memilih Medan sebagai salah satu pilihan untuk dikembangkan selain kota Bandung, sebab daerah ini juga dikenal dengan mobilitas warganya yang cukup tinggi. Kedepan Kementerian Perhubungan juga berencana membangun rel kereta api dari Belawan dan Binjai langsung menuju Bandara Kuala Namu tanpa singgah di Stasiun Medan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 3 orang kurir narkoba asal Kabupaten Deli Serdang terciduk tim gugus tugas COVID-19 Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dari mobil tersangka didapati 30 kg ganja kering. Dari hasil pemeriksaan ketiga tersangka yakni Hartono, Pajar, dan Putra yang diamankan dari jalan lintas Sumatera tepatnya di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon.
Didapati barang bukti sebesar 30 kg ganja kering. Wakapolres Tapanuli Utara Kompol Joni Sitompul menerangkan, tertangkapnya ketiga tersangka saat tim gugus tugas melakukan razia penggunaan masker di Jalinsum, Kecamatan Siatas Barita. Mobil tersangka yang datang dari arah Sidempuan saat akan dihentikan tersangka melaju dengan kecepatan tinggi menerobos petugas. Curiga aksi nekat tersangka, petugas kepolisian langsung menghubungi tim operasi di Kecamatan Sipoholon. Di daerah ini tersangka juga menerobos razia dengan memacu kecepatan kendaraan. Hingga polisi melakukan pengejaran dengan sepeda motor dan berhasil mengamankan tersangka. Ketika digeledah dari kendaraan tersangka didapati 30 kg daun ganja kering. Dan tersangka mengaku ganja tersebut berasal dari daerah Padang Sidempuan. Penangkapan ini berawal dari ketika kita Polres Tapun ini dengan Satgas Covid Kabupaten, kemudian Satgas Covid Kecamatan setiap hari rutin melaksanakan operasi justisia dalam rangka penekanan penyebaran virus Covid Berkaitan hal itu, ketika hari ini pagi tadi Polsek melaksanakan operasi justisia bersama tim Satgas Kecamatan Siatas Barita melakukan penghentian terhadap satu unit kendaraan roda 4 merek Honda Jazz warna merah Ketika dilihat ini kendaraan ini datang dari arah Tapun Selatan, ketika dia sedikit agak cicak kemudian naluri mencoba menghentikan. Namun ketika dihentikan ternyata kendaraan ini lari dengan memacu kecepatannya gitu. Ketika Anda dihentikan, ternyata sama dengan yang dilakukannya di Siatas Barita, mempercepat kendaraannya lari. Setelah itu dikejar anggota kita dari Babin Kantipmas, dari Babinsa yang saat itu melaksanakan operasi justisia dengan Satgas Covid-19 Kecamatan Sipoholon koordinasi dengan anggota lantas, kemudian sama-sama lah mengejar kendaraan ini. Di Silakitang, Jalan Balige, Kecamatan Sipoholon, mobil ini dapat dihentikan. Kemudian ketiga tersangka kini dijerat pasal 114 ayat 2 sub pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, sepeda motor milik seorang wanita yang berprofesi sebagai ojek online hilang saat diparkir di samping salah satu toko roti di Jalan Jaya, Kota Medan, Sumatera Utara pada Minggu siang kemarin. Aksi pencurian sepeda motor kembali marak di Kota Medan. Kali ini satu unit sepeda motor jenis bebek otomatis milik seorang wanita pengemudi ojek online Raib saat diparkir di samping toko roti keju kesu di Jalan Jaya, Kota Medan, Sumatera Utara. Jejak pencurian yang dilakukan pelaku sempat terekam kamera CCTV yang dipasang di teras toko roti keju kesu. Dalam rekaman tersebut terlihat dua orang pria datang mengendarai sepeda motor berboncengan. Kemudian pengemudi sepeda motor terlihat menunggu di atas motor sambil memantau lokasi sekitar. Sedangkan seorang rekannya yang dibonceng turun dan mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir dengan posisi stang terkunci. Hanya dalam hitungan detik pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor dengan cara mematahkan kunci stang. Pegawai toko roti keju kesu Aldi pada Selasa siang mengatakan korban memarkirkan sepeda motornya di samping toko roti untuk menjemput orderan pesanan konsumen. 1 menit kemudian korban kembali ke parkiran dan terkejut melihat sepeda motornya telah hilang. Saat kejadian suasana pengunjung toko roti tersebut sepi sehingga tidak ada yang melihat aksi para pelaku. Drivernya itu datang ngambil orderan, balik ke keretanya lagi, keretanya udah nggak ada lagi. Berapa menit waktunya saat? Cuma semenit lah. Emang dia ngambil orderan ya bang? Iya, ngambil orderan dari drivernya itu. Sepeda motor apa yang hilang bang? Warna putih. Warna putih ya bang?
Emang yang hilang ini punya driver ojek online ya Pak? Iya. Kasus pencurian tersebut kini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Petugas toko roti berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang meresahkan masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.